Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan nama saya Johan Samosir dari Prodi Informatika dengan NIM 11S24011. Jadi pada kesempatan ini saya akan berbicara tentang praktikum ke-13. Jadi di sini pada studi kasus ini kita diminta untuk melanjutkan studi kasus sebelumnya, di mana pada studi kasus sebelumnya itu dia uh, simulatornya itu bisa membaca data dari pengguna secara interaktif, dan pada saat dijalankan simulator tidak memiliki inisial data kosong dan diisi seiring interaksi dengan penggunanya. Namun di studi kasus ini uh, kita diminta untuk membuat solusi yang akan mengload inisial data ke dalam simulatornya. Dengan demikian simulator itu akan memiliki inisial data tidak kosong. Jadi inisial data ini ya, jadi inisial data ini dia bersumber dari berkas yang disimpan di dalam directory storage, dan kita tidak diizinkan untuk mengubah dan menyertakan berkas pada directory storage ke central repository di GitHub. Jadi saat ini telah disediakan 5 inisial data pada dorm repository.txt dan student repository.txt. Kemudian akan diberi masukan berikut: dalam print all detail dan student print all detail. Nah, kemudian simulator itu akan memberi keluaran seperti ini. Terus itu tes 1. Kemudian tes 2 ini storing data. Setelah simulator berhasil dan eksekusinya berakhir, data di dalamnya itu dia akan turut hilang karena sifat volatility dari data yang tersimpan di main memory di mana simulator berada. Jadi tugas kita itu untuk menyimpan kembali seluruh data asrama dan mahasiswa ke dalam berkas yang relevan. Tugas ini dia juga berdasarkan pada tas 1. Jadi inisial data dari tas 1 ini sebagai berikut. Jadi kalau misalnya kita input ini, jadi simulator itu akan mengeluarkan data seperti ini. Kemudian simulator itu juga akan menulis seluruh data yang ia miliki dalam berkas. Jadi berikut berkasnya. Oh ya, sama sebelum menjalankan program kita harus selalu mengeksekusi kedua baris berikut untuk repository agar kedua repository itu dia dapat di reset. Jadi langsung saja. Jadi inilah kode yang sudah saya buat. Jadi pertama-tama ada stdio.h. Ini stdio.h ini untuk dari output, string.h untuk manipulasi string. Ada juga libs.dorm.h. Ini libs ini dia lokasi dari dorm.h-nya. Jadi dorm.h yang berada di libs. Kita menginclude fungsi yang sudah didefinisikan dari di dorm H. Terus student H juga, karena kita akan menggunakan fungsi yang sudah didefinisikan dari student H. Terus ada repository.h, karena kita juga menggunakan fungsi yang didefinisikan di repository.h. Jadi pertama-tama ada fungsi main-nya. Ya, ada fungsi main. Jadi fungsi main ini merupakan fungsi utama program yang terdiri parameter integer dan karakter. Terus kita akan mendeklarasikan variabel, di mana di sini variabelnya ada mahasiswa yang dengan batas array 100 dan asrama dengan batas maksimal 100. Jadi mahasiswa dan asrama ini batasnya itu 100, maksimal 100. Terus kita akan membuat data dari filenya. Jadi di sini kan ada integer student count, student, storage student, repository.txt. Nah, jadi load student ini dia untuk membaca data mahasiswa dari file
teksnya dan mengisinya ke area mahasiswa. Jadi kan ini ya di mana file teksnya tadi di student repository, dimana di sini dapat kita lihat di sini ada student repository. Nah ini nanti berarti inilah ya inilah inputan untuk yang student. Dan untuk yang dorm juga ada dalam repository. Ini ya inilah inputan dormnya ya, dimana fungsi-fungsi ini dia akan mengembalikan jumlah entry yang berhasil dimuat. Terus ada looping, jadi di sini ada looping. Jadi intinya kalau di looping ini, kalau misalnya user memasukkan yang 3 minus ini, maka programnya itu akan berhenti. Terus ya ya jadi kalau misalnya user memasukkan input dorm print all detail, maka dia akan memunculkan data di dorm repository tadi ya, dorm repository dan teks, dimana yang dimasukkan di dalam dorm count. Jadi dengan formatnya sebagai yang garis-garis ini, ada garis-garis ini dengan urutan nama asrama, kapasitas asrama, dan jenis kelamin dari mahasiswa yang ada di asramanya. Nah, terus kalau misalnya dia user menginput student print all, maka dia akan menghasilkan output yang ada di student repository yang tadi ya, dimana ini terdiri dari mahasiswa, ID mahasiswa, nama mahasiswa, tahun mahasiswa, gender mahasiswa, dan statusnya dengan formatnya yang ada garis-garis ini. Dan return 0 menandakan program berhasil jalan. Jadi langsung saja kita jalankan. Oke, misalnya kita input dorm print all detail, ini kan, terus student print detail. Nah, jadi kalau misalnya kita masukkan dalam print all detail, dia akan menghasil output yang di itu akan dari dalam repository teks ini. Dan kalau misalnya dia sudah print all detail, nanti dia akan dikeluarkan dari ya, kalau misalnya di input nanti sudah print all detail, dia akan mengeluarkan file dari student repository text. Bukan formatnya itu begini. Dan kalau misalnya kita bikin tanda 3 minus ini, nanti ya, programnya berhenti. Oke, selanjutnya ini yang tes 2. Jujur saja tes 2 ini saya tidak terlalu paham, tapi saya akan mencoba menjelaskannya. Jadi ini ada headernya sama seperti tes 1 tadi. Ada studio.h, string.h, dorm.h, student.h, repository.h. Terus ada fungsi main. Jadi fungsi main di tes 2 ini dia sama seperti tes 1. Dia terdiri dari integer dan karakter. Terus kita deklarasikan lagi fungsi variabelnya, ada mahasiswa dan asrama yang masing-masing memiliki maksimal 100 data. Terus ini juga sama seperti tes 1, dimana ini juga sama seperti tes 1, dimana student count itu akan dimana student count itu dia akan mengalokasikan dimana student count itu tadi seperti di tes 1 itu dia akan membaca data mahasiswa dari file teks, dari file
student repository data text ya, dan mengisinya ke area mahasiswa tadi. Dan untuk dorm dia juga sama, dia akan membaca file dorm repository data text dan akan memasukkannya ke area asrama. Terus ini ada looping. Jadi looping ini uh, guna dari looping ini dia kalau misalnya usernya itu menginput 3 tanda minus ini, programnya akan berhenti. Nah, terus ada kalau misalnya user menginput dalam private detail, maka uh, maka uh, pro, maka akan mengembalikan uh, yang uh, maka akan mengembalikan data yang ada di student repository text dengan format asrama. Nah, dengan format nama asrama, kapasitas, dan jenis kelamin sesuai format ini yang ada garis-garis ini. Ini juga sama di student final detail. Kalau misalnya user menginput student final detail, akan mencetak data yang ada di dorm student repository txt. Jadi formatnya itu seperti ini, dengan 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 format ID, nama, tahun, gender, dan status. Kalau misalnya ada student print all, ini juga sama seperti yang tadi. Ya, ini juga sama, cuman kalau student print all ini dia tanpa status. Dan kalau misalnya user menginput dorm print all, itu juga sama seperti dorm print all detail, tapi di sini dia gak ada jumlah penghuni asramanya. Ya, nah, terus yang terakhir ini untuk menyimpan data mahasiswanya. Jadi di sini uh, fungsi dari kedua line ini, dia kalau misalnya program akan keluar, data yang mungkin sudah di-write di memori itu dia akan disimpan kembali ke file text untuk persistensinya. Jadi secara umum programnya dia kedua program ini bisa membaca data mahasiswa dari asrama dan asrama dari file.txt-nya. Terus dia bisa memberikan beberapa perintah output berita cetak seperti dorm print all dan student print all detail ya, dan dapat menyimpan kembali data ke file saat program selesai. Serta kalau misalnya nah, jadi sebelum program itu dijalankan, kita harus selalu eksekusi kedua baris berikut untuk meriset kedua repository. Ini di sini kan ada disuruh gate kan. Nah, cuman karena saya belum memiliki gate, jadi di sini gate ini tidak bisa dimasukkan sebagai input, sehingga karena tidak bisa karena repositorinya itu tidak di reset, maka ini juga tidak bisa di reset. Jadi inputnya harus seperti itu. Dan return null untuk mengembalikan, untuk menyatakan program berhasil jalan. Kira-kira seperti itu yang saya pahami dari praktikum ini. Terima kasih. Kalau saya mohon maaf kalau misalnya ada yang salah dari yang saya katakan. Terima kasih.